saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Ya, perkenalkan nama saya Mita Kristiani. Saya mahasiswa S1 dari Sekolah Tinggi Teologi Cipanas. Di sini saya akan mereview buku, yaitu buku Tauke dan Budaya Hutang Perubahan Sosial Budaya pada Masyarakat Desa. Nah, buku ini ditulis oleh M. Rawa L. Amadi. Nah, buku ini diterbitkan pada tahun 2014. Nah, di sini ada 6 pembahasan penting yang terdapat dalam buku Tauke ini. Ya, yang pertama, buku ini membahas tentang peran Tauke dalam ekonomi desa. Nah, Tauke ini berfungsi sebagai institusi ekonomi yang sangat penting dalam desa Parit Baru. Nah, teman-teman yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mereka menyediakan kebutuhan sehari-hari, yaitu mereka menyediakan barang ataupun pinjaman uang untuk mereka pakai. Jadi, sistem hutang yang diterapkan oleh Tauke memungkinkan warga untuk memenuhi kebutuhan mereka meskipun tidak memiliki modal di awalnya. Ya, yang kedua yaitu budaya hutang sebagai norma sosial. Nah, budaya hutang sebagai norma sosial di desa Parit Baru ini telah menjadi norma sosial yang diterima dan dijadikan bagian dari kehidupan sehari-hari. Nah, bagi mereka, berhutang bukanlah aib, melainkan penanda status sosial dan identitas mereka. Jadi, teman-teman yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, konsep hutang budi menjadi popularitas, di mana tindakan baik dari Tauke ini diharapkan akan dibalas dengan kepatuhan dan loyalitas dari keluarga Semarang ini. Nah, yang ketiga adalah perubahan sosial dan ekonomi. Nah, jadi buku ini mencatat adanya perubahan signifikan dalam pola hubungan antara Tauke dan anak semang ini. Nah, dengan terbukanya akses informasi dan pasar, anak semang ini memiliki lebih banyak pilihan dari Tauke dan tempat berbelanja. Ya, jadi yang keempat, teman-teman yang dikasihi Tuhan Yesus, yaitu konsumerisme dan gaya hidup modern. Jadi, di buku Tauke ini, pembahasan yang keempat merupakan perubahan sosial yang terjadi di desa Parit Baru. Nah, di desa ini juga membawa dampak besar pada gaya hidup warga yang ada di sana. Jadi Tauke ini memperkenalkan barang-barang modern dan memfasilitasi akses ke produk-produk konsumen. Jadi yang mendorong warga untuk memenuhi hasrat dari kebutuhan finansial mereka. Yang kelima adalah peran Tauke sebagai kultur broker. Nah, jadi sebagai kultur broker, Tauke berfungsi sebagai penghubung antara budaya lokal dan budaya kapitalis. Iya. Jadi, teman-teman yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mereka membawa warga desa untuk beradaptasi dengan perubahan, memperkenalkan produk dan layanan yang ada sebelumnya yang tidak tersedia. Jadi, Tauke ini berperan penting dalam memfasilitasi transisi warga dari gaya hidup tradisional menuju gaya hidup modern dan konsumeris. Yang keenam yaitu refleksi dan implikasi kebijakan. Nah, dalam penulisan ini, dalam buku ini menekankan bahwa pemahaman tentang peran Tauke dan budaya hutang dalam konteks pembangunan desa ini sangat penting. Nah, program-program pembangunan seharusnya berfokus pada pemenuhan kebutuhan lokal dan pengurangan ketergantungan pada sistem hutang. Nah, jadi kebijaksanaan
yang dirumuskan harus mempertimbangkan konteks budaya dan sosial masyarakat agar dapat memberikan dampak positif dan berkelanjutan. Jadi saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebagai kesimpulannya dalam buku ini secara keseluruhan memberikan gambaran yang komprehensif tentang kompleksitas hubungan antara tauke dan masyarakat desa, serta dampak budaya hutang dan konsumerisme terhadap kehidupan sosial dan ekonomi. Jadi, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, penulis ini berhasil menunjukkan bahwa hubungan antara tauke dan anak semang lebih dari sekedar transaksi ekonomi. Ia mencerminkan dinamika sosial yang mendalam yang dipengaruhi oleh berbagai faktor budaya dan ekonomi. Ya, sekian review buku dari saya. Semoga ini boleh menjadi berkat untuk teman-teman yang menontonnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.